Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video yang kedua ini tentang transformasi. Yang pertama kemarin video sebelumnya transformasi dibahas tentang refleksi atau pencerminan. Sekarang kita lanjutkan untuk yang kedua, yaitu tentang translasi. Sudah siap? Oke, kita mulai. Translasi di matematika itu dikenal dengan pergeseran. Jadi definisinya itu adalah translasi merupakan salah satu jenis transformasi. Nah, tujuannya untuk memindahkan atau menggeser semua titik suatu bangun dengan jarak dan arah yang sama. Jadi poinnya, translasi itu adalah menggeser, ya. Oke, kita lanjutkan. Apa poin-poin yang ada di translasi atau pergeseran ini? Yaitu ada istilah nilai translasi. Apa itu? Translasi dipengaruhi oleh gerakan atau geser atau perpindahan horizontal. Horizontal itu mendatar. Jika arahnya ke kanan, maka nilai translasinya adalah positif. Sebaliknya, jika arahnya ke kiri, gerakannya maka bernilai negatif. Tolong itu dicermati. Kemudian ada nilai arah geser yang vertikal atau tegak, naik turun, ya. Kalau geser ke atas itu nilainya positif. Sedangkan kalau geser ke bawah nilainya negatif. Nah, dua poin ini nanti disebut dengan nilai translasi atau nilai pergeseran. Oke, untuk lebih jelasnya, translasi nanti dapat disimbolkan seperti ini. Misalnya ada suatu titik, misalnya titik P. X, Y. Ini nanti misalnya titik P ini kita geser, ya. Kita geser dengan nilai pergeserannya, ya, kita translasikan pergeseran, yaitu misalnya A, B atau AB, boleh ditulis begini, ya, dilambangkan atau disimbolkan seperti ini. Ini nilai translasi. Maka setelah itu dipindah dengan nilai geser translasi tersebut, maka bayangannya titik P menjadi, caranya adalah X-nya ini ditambah dengan A, Y-nya ini ditambah dengan B. Nah, itu caranya dalam pergeseran atau translasi. Jadi saya ulang, titik P ini merupakan titik asal, kemudian AB ini adalah merupakan nilai translasi seperti yang tadi dibahas di sini, ya. Kemudian P aksen itu hasil translasinya atau hasil pergeserannya. Paham, ya? Jadi ini poin yang harus kamu kuasai. Gampang kok. Tinggal jumlah X ditambah A, ya kan? Kemudian Y ditambah B. Seperti itu saja. Oke. Untuk lebih jelasnya, supaya lebih paham maksudnya, kita coba bahas. Yang kita bahas yang pertama, cara menentukan nilai translasi jika benda itu bergerak, ya. Jadi diketahui benda itu bergerak, kita disuruh menentukan nilai translasinya berapa. Oke. Misalnya begini, ada benda P, ya. Ternyata benda P ini digeser, posisinya pindah ke sini, P aksen. Nah, berapa perpindahannya ini? Nah, itulah cara mudahnya gitu. Berapa nilai perpindahannya ini dari P ke P aksen? Nah, itu dalam matematika yang ditanyakan berarti nilai translasi. Oke. Gimana caranya? Perhatikan langkahnya. Yang pertama, karena ini ada benda, buatlah masing-masing titik sudutnya.
Ini benda P, kita tentukan titik sudutnya ada 4 ya. Misalnya titik A, B, C, D. Nah, ternyata titik P, benda P ini pindah posisinya ke P aksen. Berarti titik A otomatis pindah ke sini. Jadi A aksen pindah ke sini. Titik B juga pindah. Jika satu titik pindah, otomatis titik sudut yang lain juga ikut pindah. Bayangkan saja misalnya ya, kamu memindahkan meja atau almari atau apapun lah benda padat ya, kamu pindahkan pojokan atau titik sudut di meja itu. Kalau kamu pindah, otomatis sudut-sudut yang lain di meja itu juga ikut pindah. Nggak mungkin yang satu sudut kamu pindah, sudut yang lain tetap di situ, kan nggak mungkin. Kecuali kalau bendanya misalnya karet, lah itu bisa saja karena dia melar. Nah, karena ini benda padat, jika satu titik ini pindah, maka titik yang lain juga ikut pindah. Itu paham ya? D juga ikut pindah ke sini kan? Nah, inilah nanti yang dicari, yang ditanyakan, berapa perpindahannya ini. Nah, untuk itu setelah buat titik-titiknya, langkah kedua, tentukan arah horizontal ke kanan atau ke kiri. Horizontal itu mendatar. Jadi poin penting kamu mendatar dahulu ya, yang kamu fokus ke mendatar dahulu. Sekarang perhatikan. Misalnya kita ambil titik sudutnya, misalnya salah satu yaitu titik A. Ini kan mula-mula di sini. Sekarang titik A ini ternyata pindah ke sini. Betul enggak? Nah, ini berapa nilainya? Berarti dari sini maka kita fokus ke horizontal mendatar. Agar supaya A pindah ke A aksen, berarti dia ke kanan apa ke kiri? Jelas dari A ke A aksen dia pindah ke kanan. Nah, ke kanan berapa satuan? Dari sini ke sini. Ini urut ya. Nah, kita tinggal menghitung. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6 satuan. Ya. Paham ya? Kemudian setelah sampai sini, agar tujuannya di A aksen, berarti kayak satu lagi perjalanan, yaitu apa? Lanjutkan arah vertikal. Vertikal itu tegak ke atas atau ke bawah. Nah, setelah tadi sampai sini, dia untuk menuju ke A aksen ke atas atau ke bawah? Ya, ke bawah ya. Jadi setelah sampai sini dia arahnya ke bawah. Sebesar berapa satuan? Hitung aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ke bawah. Karena ke bawah berarti negatif 7. Oke? Ya, coba kita lihat sudut yang lain, misalnya B ya, titik B. B ini kan otomatis pindah ke B aksen. Nah, ini perpindahannya berapa? Caranya gimana tadi? Yaitu kanan kiri ya. Dari B ke B aksen berarti ke kanan. Sejauh berapa? Ke kanan berarti positif sejauh 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6 satuan ke kanan. Nah, kan gitu kan? Kemudian setelah sampai sini, terus ke mana? Atas atau ke bawah? Ke bawah. Ke bawah berapa satuan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ke bawah 7 satuan. 7 satuan karena ke bawah berarti negatif 7. Nah, dari dua contoh titik ini terlihat ternyata yang mendatar sama, yang ke bawah juga sama. Ya, ini menunjukkan setiap titik-titik sudutnya bergerak sama, ya kan? Dan seterusnya. Begitu pula untuk titik C juga demikian. Kalau nggak percaya silahkan dicek. Nah, dari titik C ini semula ke C aksen berarti dia ke kanan kan? Ke kanan, nggak mungkin ke kiri, semakin jauh ke kanan. Ke kanan berapa? 6 satuan, 6 kotak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6 satuan ke kanan. Terus ke bawahnya berapa? 7. Berarti negatif 7. Gitu ya.
dan seterusnya. D juga demikian, sama ya, ke kanan 6 satuan dan ke bawah 7 satuan. Ingat, kalau ke kanan positif, ke kiri negatif, ke atas positif, ke bawah negatif. Oke? Oke. Kita lanjutkan langkah berikutnya. Ternyata untuk setiap titik sudut tadi, keempat titik sudutnya tadi, nilai pergeserannya sama, ya kan? Yaitu 6 satuan ke kanan dan 7 satuan ke bawah. Jadi kesimpulannya seperti apa? Jadi nilai translasinya adalah, tinggal ini jawabannya, yaitu 6 satuan ke kanan dan 7 satuan ke bawah. Nah, itu bisa ditulis dengan, karena ke kanan berarti positif 6, karena ke bawah berarti negatif 7. Paham? Oke, itu cara menentukan nilai translasi. Kita lanjut, kita balik sekarang. Yang kedua, kita balik, yaitu diketahui nilai translasi, ditanyakan posisi akhirnya atau perpindahan P aksennya, di mana posisinya. Oke, maka saya kasih judul cara menentukan koordinat bayangan. Jadi menentukan bayangan hasil translasi jika diketahui nilai translasinya. Siap? Misalnya begini. Ini bidang koordinat, ya. Ada suatu segitiga, namanya misalnya PQR. Oke, kita lihat soalnya dulu. Pada gambar ini, di samping ini, diketahui segitiga PQR. Oke, dengan translasi berarti nilai pergeserannya diketahui negatif 5 dan 3. Oke, pertanyaannya, tentukan koordinat bayangan segitiga tersebut. Jadi maksudnya ini ada segitiga PQR, akan kita geser, akan kita pindah dengan perpindahan atau translasi negatif 5 dan 3. Berarti setelah kita geser dengan nilai ini, posisinya segitiga ini kemana? Nah, itulah yang ditanyakan, ya. Oke, maka kita jawab. Cara menjawabnya, tentukan titik-titik sudutnya di sini, karena segitiga berarti ada tiga titik, ya kan? Titik yang pertama yaitu titik P. Tentukan dulu koordinatnya titik P berapa. Ya, ini berarti 2,2, X-nya 2, Y-nya 2, berarti 2,2. Oke? Ya. Kita translasikan, kita geser dengan nilai translasi ini. Kita tulis di sini, ya. Maka hasil dari P aksennya, setelah P ini kita pindah dengan besar nilai ini, berapa atau di mana letaknya. Nah, itu caranya gimana tadi di awal tadi? Yaitu 2 ini X-nya ditambah A, berarti 2 ditambah negatif 5. Tulis saja 2 ditambah negatif 5, karena tambah negatif berarti plus min berarti negatif, atau langsung aja 2 dikurangi 5 gitu. Kemudian yang ini, yang belakang Y, 2 ditambah 3, karena 3-nya positif berarti ditambah, ya. Tinggal ngitung, berarti posisi P aksennya adalah 2 kurangi 5, yaitu negatif 3. Ini 5, berarti posisinya adalah negatif 3,5, ya kan? Oke, kita cek, coba kita cek. Betul nggak hasil ini? Kita lihat P ini kita geser kemana sesuai nilai ini, yaitu artinya apa ini tadi? Negatif 5, berarti digeser 5 satuan ke negatif apa? Kiri. Berarti P ini kita geser 5 satuan ke kiri, karena negatif ya. Ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sampai sini kan? Terus dilanjutkan 3 positif berarti ke atas, ya kan? Ke atas karena positif berarti 1, 2, 3. Nah,
inilah letak dari P aksen. Cek betulkah? Negatif 3,5. Ya, sama ya, cocok. Oke, paham ya? Jadi pakai ini. Kemudian kita lanjutkan titik yang kedua, yaitu titik Q. Kita tulis Q-nya di mana posisinya, yaitu 3, negatif 5. Oke, ditranslasikan dengan negatif 5,3. Berapa bayangan Q aksennya? Nah, gitu kan? Jadi Q-nya ini pindah posisi ke mana Q aksennya. Nah, itu kita cari. Caranya mudah seperti tadi. Kalau tanpa gambar ini langsung saja ini dihitung. Berarti 3 dikurangi 5, ya kan? Terus negatif 5 ditambah 3. Oke, saya ulang, 3 dikurangi 5, kemudian yang belakang negatif 5 ditambah 3. Oke, tinggal ngitung Q aksennya. Ini dikurangi berarti negatif 2, ini berarti negatif 2. Jadi posisi Q aksennya ada di negatif 2, negatif 2. Baik, kita cek lewat gambar, betulkah hasil ini? Baik, kita lihat nilai translasinya atau nilai pergeserannya tadi negatif 5 dan 3. Artinya negatif 5 itu berarti ke kiri 5 satuan. Jadi 5 satuan ke kiri, berarti ke kiri ya. 1, 2, 3, 4, 5 sampai sini. Kemudian dilanjutkan 3 positif kan, berarti ke atas. 1, 2, 3. Nah, inilah letak dari Q aksen. Kita cek berapa X-nya, negatif 2, negatif 2. Cocok ya? Oke. Kita lanjutkan posisi atau titik yang ketiga, yaitu titik R ini. Posisinya di mana R-nya ini? Yaitu 0, negatif 2. Ditranslasikan dengan negatif 5,3. Oke, baik. Berapa hasilnya? Ayo dihitung dulu. Iya, yaitu negatif 5, berapa ini? 1. Saya tulis saja, R aksen adalah 0 dikurangi 5, negatif 2 ditambah 3. Gitu ya. Ya, tinggal ngitung. Berarti negatif 5,1. Ya, kita lihat betulkah? Ditranslasikan negatif 5 berarti artinya 5 satuan ke kiri. Dari sini ke kiri 5. 1, 2, 3, 4, 5 sampai sini. Dilanjutkan 3 positif berarti ke atas. 1, 2, 3. Nah, inilah letak dari R aksen, yaitu dicek berapakah letak koordinatnya, yaitu negatif 5,1. Cocok ya? Nah, kalau digambar tinggal menghubungkan P aksen, Q aksen, R aksen. Nah, inilah sudah pindah, sudah bergeser, ya kan? Nah, paham ya? Ya, itulah tentang translasi. Oke? Paham? Oke. Demikian video kali ini tentang translasi. Nanti di video berikutnya akan dibahas tentang rotasi, jadi transformasi bagian ketiga, yaitu tentang rotasi atau perputaran. Baik, saya akhiri sampai di sini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.